Ketawa dulu dari tadi rekan saya itu. Pertanyaan berikutnya apa ya Bu? Saya sementara beralih dulu ke pertanyaan Saya mohon izin minum yang mulia. ya. Baik, Sambil saya bertanya kepada Pak Jamin Ginting. silakan. Pak Jamin Ginting, mohon izin majelis. Baik, sebentar Pak. Kasih dulu dia minum karena panjangnya pertanyaan itu. Pak Jamin Ginting, silakan. Bapak sebagai ahli yang salah satu pendapatnya dikutip oleh majelis hakim dalam perkara Sambo obstruction of justice, apa itu benar dengan terdakwa siapa? Baik. Saya nggak tahu, nggak perhatiin. Saya nggak perhatiin, tapi paling tidak saya menjadi salah satu ahli dalam kasus obstruction of justice. Tapi waktu itu ada sebagian memang dikutip nama saya dengarkan. Ketawa, Ya. jaksa ketawa mulu. Kalau saya nanya pasti sudah ada Baik, dasarnya. penasihat hukum, saya minta fokus. Ya, orang Ini jaksa ahli ketawa, sedang majelis. menjawab, biar menunggu giliran. Iya, Giliran giliran. penasihat hukum dulu, ya. Saya minta fokus. Ya. Ini persoalan serius, Terima menentukan nasib dan hak terdakwa, ya. Saya minta seluruhnya jangan ada yang senyum-senyum, ketawa-ketawa dalam menghadapi kasus yang serius, ya. Silakan, waktu masih diberi kesempatan ke penasihat hukum terdakwa. Kita ke 140, 112 dan 114 Undang-Undang Narkotika yang tadi juga sudah dijawab oleh ahli ini, tapi karena ahli yang berbeda saya harus tanyakan. Apakah benar bahwa memang 140 itu memang ditujukan ada khusus delik kepada pejabat tertentu, yaitu delik apa namanya itu bahasa Profia, ya. Jadi sejak dari awal berangkatnya itu sudah beda unsurnya dengan 112 dan 114. Sejak dari awal. Ya, bukan hanya 114 dan 112, semua pasal terkait pemidanaan dia berbeda dengan pasal 140. Karena tadi pasal delik profia itu memang beda ya. Kalau itu kan yang lain kan delik komuna. Komuna itu artinya semua bisa kena begitu. Tapi kalau ini profia khusus dikhususkan. Karena dulu ada delik abtener itu khusus untuk para pelaku tindak pidana korupsi contohnya begitu kan. Dan khusus kepada pelaku PNS atau penyelenggara negara. Nah ini juga seperti itu, khusus buat para penyidik. Nah penyidik ini dikenakan suatu pasal pemidanaan dari pasal administratif yang harusnya dilakukan, tidak dilakukan. Begitu. Ada pertanyaan saya. Di pasal 140 tidak disebutkan mengenai pelanggaran administratif. Siapa yang melanggar pasal-pasal dikenakan pidana? Tidak disebutkan administratif. Melanggar peraturan penyimpanan, melanggar peraturan penyisihan. Apakah itu berarti melanggar peraturan penyimpanan penyisihan harusnya dia simpan tapi dibawa ke Jakarta untuk dijual? Apakah itu masih dalam skop pasal 140? Ya, dalam konteks pasal-pasal yang selain dari pasal 140 kan ada tata cara penyidikan, tata cara pemusnahan, tata cara melakukan pengambilan barang bukti, penyegelan dan segala macam itu. Ternyata dalam melaksanakan tugas seperti itu ada perbuatan yang tidak dilakukan sebagaimana pasal-pasal itu sudah atur. Yaitu misalnya dia tidak menyimpan tapi malah dibawa ke Jakarta. Itu kan melanggar peraturan penyimpanan, oleh karenanya tetap 140. Ya, dalam konteks dia tidak melakukan penyimpanan atau tidak disimpan pada tempatnya yang tidak semestinya, itulah pelanggaran yang dimasukkan dalam pasal 140 itu begitu. Itu masuk. Jadi ya. Pelanggaran 140 bukan hanya pelanggaran administratif. Itulah pelanggaran administratif. Kan ada polisi diperintahkan untuk menyimpan barang pada suatu tempat tertentu, tapi dia pindahkan barang itu ke tempat lain. Nah, untuk itu kan dijual atau ditawarkan dijual. Nah, kalau untuk dijual tentu itu ada suatu prosedur yang harus diteliti lebih lanjut. Apakah penjualan itu adalah suatu perbuatan pidana yang dapat dikatakan pasal 114 karena jabatan dia, atau karena itu pelanggaran administratif yang dilanggar begitu. Itu yang harus ditentukan. Kalau saya nggak bisa menentukan hal itu sebagai suatu perbuatan etik yang harus dilanggar atau tidak begitu. Jadi menurut Anda, sekali lagi, kalau seorang penyidik yang sejak awal dia sah menyimpan barang bukti tersebut, bukan seperti pasal 112 dan 114 yang dari awal memang dari menit pertama dia tidak berhak menyimpan barang tersebut.
Di dalam pasal 140 menunjuk pada pasal-pasal, intinya barang siapa melanggar peraturan penyimpanan harusnya disimpan, tapi malah dibawa kabur ke Jakarta. Apakah menurut Anda tetap 140 tetap bisa kena terhadap penyidik tersebut? Ya, itu berarti dia menyalahi tempat penyimpanan yang seharusnya dia Menyalahkan. simpan. Jadi pertanyaannya, kalau begitu tetap menurut Anda yang berlaku 140 bukan 112 atau 114? Ya, kalau dia sebagai penyidik, ya harus masuk profil tadi. Dia masuk dalam kategori pasal 140. Masuk 140. Ya. Kalau ternyata JPU salah mendakwa, dakwaannya 112 dan 114, bukan 140, apakah akibatnya dakwaan batal demi hukum? Ya, itu kembali loncat lagi ke hukum acara berarti ya. Nah, dalam konteks 143 tadi kan sudah disebutkan. Ya. Dalam 143 ayat 2 huruf B, jaksa itu harus menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Jelas lengkap itu tentu terkait dengan pasal. Nah, kalau pasalnya nggak pernah didakwakan, ya tentu dakwaannya batal demi hukum, demikian. Maksudnya 140 tidak didakwa terhadap penyidik yang sah gitu? Tidak ada dalam surat dakwaan pasal tersebut. Padahal dalam pembuktian kan konteks hukum pidana kan kita ingin mencari kebenaran material. Ya. Dalam kebenaran material ini ditemukan ternyata pasal yang lebih tepat itu adalah pasal 140. Lalu jaksa tidak memasukkan pasal itu dalam surat dakwaan. Berarti dakwaan jaksa itu batal demi hukum karena tidak cermat dalam menetapkan pasal yang seharusnya dimasukkan. Demikian. Terima kasih. Tidak beralih ke apakah pasal penyertaan juga kena ada di pasal 140 kalau misalnya seorang jenderal menyuruh Kapolresnya untuk melanggar peraturan penyimpanan, berarti pasal 55 juga berlaku terhadap 140. Ya, konteks penyidik dalam konteks ini kan deliknya delik pidana formil ya dalam konteks ini kan. Jadi semua bisa aja, ada orang yang menyuruh melakukan, ada yang disuruh, ada yang menghancurkan, ada yang dianjurkan, itu bisa terjadi seperti itu. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, pelaksanaan 143 KUHP. Dalam kasus ini kita pernah mengajukan eksepsi bahwa semua pejabat yang menandatangani berita pemusnahan tidak di BAP. Kemudian juga terbukti di persidangan memang tidak pernah di BAP. Hakim pada waktu itu menolak eksepsi, alasan itu sudah pokok perkara, dan ternyata di pokok perkara terbukti tidak pernah di BAP, tidak pernah dipanggil sebagai saksi pejabat-pejabat yang menyaksikan pemusnahan. Yang kedua lagi, semua penyidik yang melakukan pemusnahan yang juga menangani kasus tersebut di Bukit Tinggi juga tidak pernah ditanyakan apakah mereka mengetahui ada narkoba diganti dengan tawas. Apakah menurut Anda pertanyaan kunci dari saksi yang sangat penting seperti itu merupakan pelanggaran serius hukum acara dan akibatnya apa terhadap surat dakwaan? Ya, dalam konteks penyalahan prosedur hukum acara itu bukan hanya berlaku dalam eksepsi, sampai putusan akhir, sampai kapanpun kalau ada temuan ya dari para pemeriksa ini, hakim begitu ya, dan para pihak ya tentunya yang sebagai peribadi, bisa saja diputuskan lepas dari segala tuntutan hukum karena dakwaan jaksa batal demi hukum. Tidak hanya dalam konteks di pengadilan negeri, di pengadilan tinggi, bahkan kasasi pun boleh. Boleh ya? Jadi boleh saja gitu. Asalkan ada memang temuan terkait adanya tadi eksepsi yang belum diperiksa, ternyata waktu diperiksa dan dimasukkan dalam putusan akhir begitu. Oh bisa ya, tidak Bisa. harus diputus eksepsi ya? Tidak, itu menyalahi hak asasi manusia itu namanya kalau di Kalau dalam pemeriksaan pokok perkara benar terbukti yang diajukan di eksepsi tersebut, semua terbukti, tidak diperiksa semua pejabat yang tanda tangan pemusnahan, bahkan polisi pun yang menangani kasus tersebut tidak pernah ditanyakan apakah melihat ada penggantian tawas narkoba dengan tawas. Itu sudah terbukti semua di pemeriksaan pokok perkara. Mana yang harus didahulukan oleh hakim? Kalau misalnya, apakah keyakinan hakim, bisa saja hakim yakin terdakwa bersalah, tapi setelah melihat bukti-bukti formal tersebut, harusnya majelis hakim bersikap bagaimana? Nah, dalam konteks majelis hakim kan tentu melihat di 183 itu dua alat bukti dan, kalimatnya dan bukan atau. Ya, dan ini. Dan juga dalam konteks doktrin kita tidak semata-mata hanya karena keyakinan. Keyakinan itu muncul dan timbul diambil dari alat bukti.
Ya. Nah, kalau alat bukti memberikan keyakinan bagi hakim untuk menyatakan suatu orang bersalah atau tidak bersalah, maka orang itu bisa diputuskan sesuai dengan keyakinan hakim. Tapi hakim tidak bisa dengan keyakinannya tanpa alat bukti. Demikian. Artinya harus ada alat bukti yang sah, lengkap dan jelas, dan surat dakwaan harus jelas dan lengkap, begitu. Ya, konteksnya kan sudah dikatakan di putusan MK 21 juga mengatakan untuk memutuskan suatu orang bersalah atau tidak salah harus diperlukan dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184. Alat bukti yang sah begitu. Untuk dapat menjadi alat bukti yang sah, ya ada ketentuannya 184. Oke, beralih ke pertanyaan lain. Sehubungan dengan hak dari terdakwa atau kuasa hukumnya untuk mendapatkan turunan dari surat dakwaan berkas perkara. Kalau tidak lengkap, apalagi ada bukti berkas yang sangat esensial, tidak dilampirkan dalam berkas perkara, terutama itu menyangkut tuduhan bukti utama, apa akibatnya terhadap surat dakwaan? Saya kasih contoh begini. Sesuai dengan Undang-Undang ITE, itu sudah diforensik. Katanya diforensik. Katanya dimasukkan dalam soft copy DPD. Tapi tidak dilampirkan dalam berkas perkara. Tidak pernah dikasih ke terdakwa atau kuasa hukumnya. Bahkan terdakwa dan kuasa baru tahu setelah persidangan saksi fakta hampir selesai. Apakah hal seperti itu melanggar hukum acara 143 ayat 4 atau bagaimana, dan akibatnya apa terhadap surat dakwaan? Ya, dalam konteks alat bukti, apakah alat bukti saksi, alat bukti surat, ya, maupun nantinya petunjuk dan keterangan terdakwa, dan termasuk ahli juga, semua yang terkait dengan kebenaran material dan fakta-fakta hukum harus diungkapkan, tidak boleh disembunyikan, apalagi oleh pejabat negara atau dalam ini perwakilan negara untuk melakukan penuntutan, yaitu JPU. Nah, waktu JPU mendapatkan bukti tersebut, dia tidak boleh memilah-milah sesuai dengan keinginannya. Oh, bukti ini kami nggak hadirkan karena takut nanti dakwaan kami tidak terbukti. Oh, bukti ini kami masukkan karena ini akan menjadi alat bukti yang menguatkan. Atau waktu melakukan pemeriksaan BAP terhadap saksi, dia tidak tunjukkan bahwasanya ada bukti yang menentukan bahwasanya bukti ini kalau dihadirkan keterangannya berbeda dengan apa yang dia harus sampaikan. Nah, inilah yang menyalahi ketentuan hukum acara. Akibatnya hukumnya apa kalau Ya, terbukti? nah, jadi sekarang berikutnya, apakah sebatas BAP? Nah, karena kan dalam ketentuan contohnya kita anggaplah masuk ke dalam pasal 185 terkait dengan saksi. Saksi adalah yang diterima sebagai keterangan yang sah apa yang saksi sampaikan di depan persidangan. Nah, walaupun dia menghadirkan dalam BAP tadi bukti yang tidak sah, tapi kalau keterangannya di pengadilan sudah dihadirkan bukti tersebut dan dia ditanya sesuai dengan bukti yang sudah ada, maka keabsahan keterangannya itu yang benar adalah di pengadilan, bukan di BAP. Tetapi kalau bukti itu pun tidak pernah dihadirkan dan suatu ketika diterima, ya, didapatkan oleh pengacara, oleh siapapun, ternyata ada bukti lain yang sangat menentukan, dan itu sangat menentukan bagi penasihat hukum. Nah, ada dua kemungkinan ini. Pertama adalah penasihat hukum akan memasukkan itu dalam nota pembelaan, sehingga itu menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim untuk menentukan ternyata saksi-saksi yang diterangkan itu kualitas ya, keterangan saksinya tidak bisa dibenarkan. Karena apa? Tidak didasarkan kepada alat bukti yang lain. Jadi tidak bersesuaian. Yang bersesuaian adalah alat bukti yang dihadirkan oleh penasihat hukum. Begitu, Yang Mulia. Oke, kalau gitu saya akan ulang lagi tadi ya, saksi pertama, karena saksi ahli berbeda, saya akan tanya ulang. Terkait dengan alat bukti yang sah atas bukti elektronik, apakah Anda setuju itu diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang ITE? Anda boleh jelaskan? Nah, terkait dengan alat bukti, tadi sudah disebutkan bahwasanya alat bukti elektronik yang dimaksud dalam pasal 86 Undang-Undang ITE. Konteksnya ini, saya begini, alat bukti itu secara umum diatur dalam konteks pasal 184. Cara-caranya, jenisnya, semuanya ada di situ secara terang. Tetapi alat bukti elektronik tidak disebutkan karena memang dulu belum ada alat bukti elektronik tersebut. Lalu dikembangkanlah dalam Undang-Undang ITE terkait dengan pengembangan dan perluasan alat bukti yang sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 dan pasal 6. Berarti
acuan terhadap semua alat bukti, bagaimana caranya, pengambilannya, jenisnya, dan bentuknya itu harus ditentukan dalam ITE. Jadi ITE itu adalah konteks hukum acara untuk mendapatkan alat bukti dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut ketentuan Undang-Undang ITE karena dia informasi elektronik. Kalau undang-undang lain tidak menyebutkan bagaimana cara mendapatkannya, kualitasnya bukti tersebut, maka kembali lagi kepada Undang-Undang ITE, tidak merujuk kepada undang-undang tersebut. Kecuali memang undang-undang tersebut sama seperti pasal 184, disebutkan saksi. Saksi adalah yang menerangkan, saksi boleh satu asalkan ada keterangan lain, dan sebagainya diuraikan dengan baik itu, maka ketentuan itu akan berlaku bagi ketentuan undang-undang materialnya. Tapi kalau undang-undang materialnya tidak menyebutkan, dia balik lagi ke hukum acara ITE-nya tadi di undang-undang ITE-nya. Demikian. Oke, hukum materialnya dalam undang-undang narkotika di pasal 86 menyebutkan salah satu alat bukti adalah ya, dengan alat bukti elektronik. Tapi hukum acaranya tidak diatur. Dan Anda mengatakan tadi karena tidak diatur, maka undang-undang ITE adalah sebagai hukum acara dari undang-undang narkotika, benar? Kalau bukti itu ada namanya bukti, tapi dalam hukum acara bagaimana untuk mendapatkan bukti tersebut? Kita harus bedakan jenis-jenis bukti dengan bagaimana mendapatkan bukti tersebut dan bagaimana mengaitkan kualitas bukti tersebut ya. Kualitas barang bukti menjadi alat bukti. Ini kan kita bicara tentang informasi kan sebagai suatu alat bukti. Ya. Kalau bicara tentang alat bukti tidak sembarangan untuk menghadirkan di persidangan alat bukti. Harus ada tata caranya, harus ada otentisitasnya, harus ada tata cara pengaturan supaya bukti itu dapat dinilai hakim sebagai suatu alat bukti yang sah, itu harus ditentukan. Artinya menurut Anda undang-undang ITE itu bukan undang-undang narkotika bukan lex spesialis terhadap undang-undang ITE, malah saling mendukung. Ya kalau undang-undang ITE tidak mengatur hal tersebut, lalu kalau undang-undang narkotika tidak mengatur hal tersebut, lalu undang-undang ITE mengatur, maka ketentuan untuk menjadikan suatu alat bukti yang sah di persidangan harusnya menggunakan undang-undang ITE. Oke, beralih ke yang lain. Kalau terhadap semua saksi fakta diajukan bukti-bukti elektronik yang cara pengambilannya melanggar undang-undang ITE, contoh, ini berulang-ulang membosankan tapi mau tidak mau harus ada dua handphone disatukan begini, mana handphone satu lagi ya, hanya difoto begini ya, difoto, di screenshot, itu pun hanya satu chat, dipenggal-penggal chat lain ya, itu yang ditanyakan dalam BAP. Apakah Anda pernah melihat chat ini? Hanya itu toh, dan itu bukan hasil forensik, artinya tidak sesuai dengan undang-undang. Apakah bukti seperti ini yang hanya screenshot oleh penyidik sesuai nggak dengan undang-undang ITE, dan oleh karenanya sah atau tidak? Ya, kita kembali lagi mengenai kualitas alat bukti ya. Tadi saya sudah bicarakan kualitas alat bukti yang tidak pernah diatur dalam KUHP ya, KUHP yang tidak pernah diatur. Di mana diatur tata cara menjadikan suatu barang bukti tadi ataupun apapun itu namanya menjadi suatu alat yang bukti yang sah. Di mana diatur? Diaturnya perluasan alat bukti ada di ITE. Kalau ITE menginginkan tata cara itu dilakukan supaya menjadi suatu perluasan alat bukti yang sah, maka harus ikutinlah ketentuan ITE tersebut. Kalau undang-undangnya tidak mengatur, berarti dia tidak bisa menjadikan suatu alat bukti yang sah kalau tata caranya tidak mengikuti aturan undang-undang ITE. Begitu. Terima kasih. Pertanyaannya, dengan demikian keterangan saksi yang di BAP, saksi fakta, yang berasal dari bukti screenshot yang tidak sesuai dengan undang-undang ITE, apa akibatnya terhadap keterangan saksi tersebut? Ya, semua itu tidak bisa menjadi alat bukti yang sah di persidangan. Maksudnya keterangan saksi itu pun tidak bisa? Tidak bisa, karena itu kan alat bukti kan banyak ya. Ada beberapa, ada alat bukti surat, ada saksi. Nah, kalau saksinya diterangkan dengan suatu alat bukti yang tidak sah, maka kualitas saksi tadi menjadi kualitas yang tidak sah juga, karena dihadirkan berdasarkan alat bukti yang tidak sah. Nggak bisa dong. Kalau semua saksi fakta keterangannya adalah tidak sah, akibatnya terhadap surat dakwaan apa? Ya, tadi kembali lagi yang
pasal 143 ayat 2 huruf B dalam dakwaannya tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, dan itulah dasar batal demi hukum. Batal demi hukum. Iya. Oke, kita beralih ke yang lain. Terdakwa ini dituduh memerintahkan tawas dengan narkoba dengan tawas. Ya. Ternyata di forensik pun tidak ada sama sekali. Tidak ada bukti forensik atas chatting tersebut. Yang ada adalah bukti chatting beberapa bulan sesudahnya. Apakah bukti chatting yang hanya di screenshot tadi yang tak sama sekali tidak ada forensik juga batal demi hukum atau catat? Kembali lagi kita mencari kebenaran materi. Semua alat bukti itu adalah alat bukti yang utuh, demikian diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 ITE kalau bicara tentang screenshot dan segala macam tadi itu ya. Nah, bagaimana cara menghadirkan alat bukti itu menjadi alat bukti perluasan yang bisa diterima oleh hakim? Ternyata dalam persidangan dihadirkan tidak sesuai tata cara pengambilannya. Samalah kita menyita, tidak izin hakim melakukan penyitaan, barangnya dihadirkan, ditanya hakim, mana ini surat perintah penyitaannya, nggak ada majelis, ya ditolak menjadi alat bukti yang sah dalam persidangan. Semua keterangan terkait dengan alat bukti itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Nah, sama juga seperti ini, kalau kita meyakini alat bukti itu diambil dengan tata cara yang tidak sesuai dengan ketentuan aturan mengambil transaksi elektronik sebagai suatu alat bukti perluasan sebagaimana masuk Undang-Undang ITE, hakimnya harus menolak. Karena itu bukan sebagai suatu alat bukti yang sah. Terima kasih. Mengikuti pendapat tadi, jadi dengan berlakunya Undang-Undang ITE, harusnya pada saat setiap BAP, harusnya mengikuti pendapat Anda tadi, harusnya bukti forensik yang diekstrak itulah yang harusnya ditanyakan kepada saksi, fakta, baru kemudian diminta tangkapannya. Harus bukan screenshot yang dipenggal-penggal. Ya, kalau itu memang nantinya menjadi suatu alasan yang memang begitu tata caranya. Karena kan saya mohon maaf bukan ahli ITE yang mulia. Jadi tata cara seperti itu saya juga harus ditanyakan kepada ahli ITE. Tapi menurut saya kembali lagi alat bukti yang didapat dengan tata cara yang tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, kalau ketentuan ITE tadi mengatakan utuh, berarti menurut saya ketentuan utuhnya itu memang ada di situ, sehingga itu menjadi suatu alat bukti yang sah untuk bisa dijadikan. Kalau tidak utuh, menjadi tidak sah. Demikian kan terminologi bahasa yang dimasukkan dalam pasal 5 dan pasal 6 yang mulia. Oke. Masih ada? Silakan kalau masih ada.